Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam acara This Wife Lifestyle bersama Kiai Haji Anang Rizza Masyhadi MA PhD. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Ferry sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai konsep harta dan cara mengelolanya untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Kami memandang tema ini sangat penting Pak Kiai, agar kita tidak salah dalam mengelola harta dan supaya kita tidak celaka di dunia dan di akhirat. Menurut Pak Kiai, pada titik mana kita harus mengkonstruksi konsep harta ini Pak Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Saya kira ini topik yang sangat menarik ya. Mengelola harta untuk bekal kehidupan akhirat. Dan ini topik yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Begini, dalam akidah seorang muslim, kematian itu bukan akhir, tetapi ia adalah permulaan. Saya kira dari sini kita berangkat. Justru kematian adalah permulaan. Ia bukan akhir, tapi ia adalah permulaan. Mengapa? Sebab setelah kematian akan ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal, lebih abadi di alam barzakh maupun di alam akhirat. Nah, sistem keimanan kita mewajibkan untuk percaya dan mengimani akan adanya kehidupan akhirat ini. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, artinya di dalam awal-awal Al-Quran, kita menjumpai penegasan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, artinya beriman kepada Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, kitab-kitab terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin, sangat percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak percaya pada kehidupan akhirat itu diancam dengan ancaman yang sangat pedih, sangat keras ancamannya. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Surat Al-Isra ayat 10. Orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kata Allah, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, iman kepada akhirat ini menjadi penting dan starting point kita dari sini. Mengapa? Karena di sanalah di akhirat yang kekal, yang abadi itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita, ilmu kita, raga kita, termasuk harta kita, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Karenanya kita meyakini betul bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih utama. Kan banyak ayatnya itu. Wala ajrul akhirati khairun lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama, lebih baik bagimu daripada dunia ini. Jadi dari situ Pak Ferry, kita harus mengkonstruksi cara pandang kita tentang bagaimana mengelola harta, karena harta akan dibawa mati, harta menjadi bekal kita di akhirat, dan harta itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Tadi Pak Kiai sudah menyinggung sedikit tentang hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa di hari kiamat kelak semua manusia akan ditanya mengenai empat hal. Pertama mengenai umur, kemudian mengenai ilmu, kemudian mengenai raga, dan yang terakhir akan ditanya mengenai harta. Ini apa kaitannya Pak Kiai dengan pengelolaan harta untuk bekal di hari akhirat? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat kecuali setelah ia ditanya tentang 4 hal. 4 hal itu apa? Pertama tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan. Kedua tentang raganya, jasadnya. Untuk apa ia pergunakan. Ketiga tentang ilmunya. Kemana dia amalkan ilmu itu. Dan yang keempat tentang hartanya. Dari mana ia peroleh harta itu dan kemana ia infakkan harta itu. Ini hadis rawahu Imam At-Tirmidzi. Coba perhatikan hadis ini. Usia, raga, dan ilmu itu hanya ditanya tentang apa yang digunakan dengan ketiganya. Tidak ditanya dari mana sumbernya. Jelas, umur itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu. Ya, ilmu kita bisa dapat dari mana saja, tidak ada masalah. Sepanjang ilmu itu bermanfaat. Kemudian raga. Raga kita, kesehatan kita ini kan given. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terakhir tentang harta itu ditanya dalam 2 sisi. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Oleh karena itu memang pertanggungjawaban terkait dengan harta ini lebih rumit daripada pertanyaan tentang ketiga sebelumnya tadi. Karenanya seorang mukmin harus menyiapkan dengan baik pertanggungjawabannya terkait harta bendanya ini. Maka setidaknya ada 6 tindakan yang bisa kita pilih dengan harta kita sebelum kematian itu datang. Ada 6 pilihan yang bisa kita lakukan terkait harta untuk menyiapkan bekal kita di akhirat kelak. Apakah 6 itu? Pertama zakat. Kedua infak. Ketiga hibah. Keempat waris. Kelima wasiat. Dan keenam wakaf. Itulah 6 saluran harta kita yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang paling utama yang akan kita bahas kali ini. Nah, seorang muslim, mukmin, ia bisa memilih 2, 3, atau 4. Atau bahkan dia bisa memilih 6-6-nya. Ada harta yang dizakatkan. Sebagian lagi diinfakkan. Sebagian lagi dihibahkan. Sebagian lagi diwasiatkan. Ada juga yang diwariskan kepada ahli waris kita. Dan ada juga yang diwakafkan. Jadi kita bisa memilih 1 dari 6, 2 dari 6, 3 dari 6, atau ke 6-6-nya. Tentu saja pilihan semakin banyak keutamaan dan pahala yang bisa kita raih. Karena pahala kita akan berada dari 6 saluran itu. Tetapi, nah ini penting. Jika sampai ajal tiba, tak satu pun yang kita pilih, artinya kita enggak berzakat, tidak berinfak, tidak menghibahkan sebagian harta kita,
tidak juga mewariskan atau mewasiatkan atau bahkan mewakafkan, maka kita pasti akan kena satu pilihan, yaitu waris. Mengapa? Waris ini hukum yang sifatnya mutlak dan dia berlaku setelah ada peristiwa kematian. Jadi waris ini hukum-hukumnya tidak berlaku ketika orang itu masih hidup. Jadi kalau ketika kita masih hidup ternyata nggak mau bersedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau hibah, nggak mau wakaf, maka nanti harta kita pasti akan jatuh ke tangan ahli waris kita. Jadi itulah 6 konsep gimana kita mengelola harta dan menyalurkan harta sehingga harta kita ini ya dengan harapan tadi hadis Nabi SAW bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak karena kita bisa mempertanggungjawabkan harta kita dengan sebaik mungkin. Pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana, tetap di Ziswaf Lifestyle. Masih bersama kami di Ziswaf Lifestyle. Pak Kiai, mohon dijelaskan sedikit mengenai konsep zakat, infak, hibah, waris, wakaf, dan wasiat. Baik. 6 saluran pengelolaan wakaf, pengelolaan harta tadi. Baik, mungkin singkat ya. Karena kalau dijabarkan secara detail akan panjang sekali. Pertama zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi ketentuan. Misalnya, hartanya telah mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran standar minimal wajib zakat, yaitu 85 gram emas. Senilai itu. Yang kedua, harta itu telah berjalan selama setahun. Ini berlaku dalam konteks zakat mal. Karena sebetulnya zakat harta itu bisa dipilah berdasarkan sumber penghasilan. Ada zakat hasil pertanian, ada zakat hasil laut, zakat pertambangan, zakat peternakan, dan lain sebagainya. Masing-masing dari zakat-zakat ini punya nisab atau punya ketentuan masing-masing. Nah, zakat ini berlaku secara baku. Termasuk kepada siapa kita tunaikan zakat itu ada ketentuannya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat kita. Ada fakir, miskin, kemudian amil, yaitu orang yang bekerja mengelola zakat, ada mu'alaf, ada rikob itu budak, atau dalam konteks lain orang yang dalam sandra, orang yang tersandra. Kemudian ada ghorimin, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Inilah 8 kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat kita. Nah, kalau infak itu sifatnya lebih luas. Bisa diberikan kepada siapa saja. Termasuk infak-infak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial. Itu namanya infak. Bahkan nafkah kita untuk keluarga itu infak. Makanya disebut nafkah. Nafkah itu dari nafkah. Artinya infak kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Hibah, hibah ini hampir sama dengan infak. Tetapi hibah ini sifatnya lebih sebagai bentuk pemberian atau hadiah. Misalnya, saya menghibahkan tanah kepada Pak Ferry atau kepada Fulan bin Fulan. Atau saya menghibahkan rumah
atau saya menghibahkan kendaraan, atau yang lainnya kepada saudara saya atau sahabat saya. Nah, harta yang telah saya hibahkan itu maka menjadi milik orang yang tadi menerima hibah. Nah, biasanya hibah ini diputuskan ketika masih hidup dan dilaksanakan ketika masih hidup. Jadi keputusannya ketika hidup, eksekusinya ketika hidup. Berpindahlah harta kepemilikan itu secara horizontal. Berbeda dengan wasiat. Wasiat itu keputusannya ketika masih hidup, tetapi pelaksanaannya ketika telah meninggal. Misal, saya wasiatkan tanah dan rumah itu untuk diberikan kepada Fulan bin Fulan. Apa artinya? Keputusan ini saya lakukan ketika masih hidup, tetapi eksekusinya nanti setelah saya meninggal. Itu yang disebut dengan wasiat. Tetapi ada ketentuan. Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kita. Kata Rasul, udah banyak itu sepertiga itu. Kenapa? Karena di dalam harta kita ada hak waris juga yang harus diwariskan kepada para ahli waris kita. Jadi kalau wasiat ya cukuplah sepertiga. Kalau memang ada harta yang mau diwasiatkan yang akan dilaksanakan sepeninggal kita. Nah inilah tadi zakat, infak, kemudian hibah dan wasiat. Waris sekarang. Waris ini harta yang berpindah setelah adanya peristiwa kematian, dan itu yang menerima adalah ahli waris. Selain ahli waris tidak berhak untuk menerima harta ini. Ini ketentuan syariah. Jadi misalnya nih, jika ada seseorang yang punya anak laki-laki, maka saudara kandungnya tidak akan menerima waris. Karena dia terhalang oleh anak laki-laki. Tapi saudara kandung itu bisa nggak dapat hibah? Bisa. Kalau dia menghibahkannya kepada saudara kandung. Bisa nggak dapat infak? Bisa. Kalau ia menginfakkan sebagian hartanya kepada saudara kandung itu. Tetapi dalam konteks waris tidak. Ada aturan-aturan yang sangat ketat yang mengatur pola pendistribusian harta waris ini. Bagaimana dengan wakaf? Nah, wakaf inilah yang paling utama. Karena wakaf ini memindahkan kepemilikan secara vertikal. Tadi kan semua secara horizontal, dari orang ke orang, dengan berbagai skemanya. Kalau wakaf ini memindahkan harta secara vertikal. Jadi harta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waris itu horizontal. Hibah horizontal. Infak horizontal, gitu. Tapi wakaf tidak, wakaf vertikal. Maka harta yang kita wakafkan melalui nadhir itu bukan miliknya nadhir. Dia bukan pemilik harta kita, dia hanya pengelola. Maka harta itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan lagi, tidak boleh dijual, bahkan tidak boleh hilang. Itulah wakaf. Kalau saya dapat waris, harta waris saya dapat dari orang tua saya bisa jual harta itu. Atau saya wariskan kembali kepada anak cucu saya. Tapi kalau wakaf tidak, karena saya sebagai nadhir, saya nggak boleh merusak atau mengurangi harta wakaf itu. Nah inilah tugas nadhir. Maka berat sebetulnya tugas nadhir itu, karena ia harus menjaga harta wakaf tetap ada, dipelihara dengan cara yang baik, tetapi pada saat yang sama ia harus memanfaatkan harta itu dan mengalirkan kebermanfaatannya sehingga pahalanya terus akan mengalir. Ya. Ada lagi Pak Ferry, satu lagi konsep gabungan wasiat wakaf. Ini gabungan antara wasiat dengan wakaf. Jadi orang berwasiat dalam bentuk wakaf. Saya wasiatkan sepeninggal saya bahwa tanah itu, rumah itu saya wakafkan kepada
pesantren ini atau masjid ini. Itu namanya wasiat, tapi bentuknya adalah wakaf. Wasiat ketika dia masih hidup, dilaksanakan ketika sudah wafat dalam bentuk wakaf. Jadi seperti itulah kira-kira skema yang bisa kita sampaikan. Tapi sekali lagi, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Masya Allah, penjelasan Pak Kiai sungguh sangat mencerahkan. Ini konsep-konsep penting yang memang penting sekali diketahui oleh halayak umum. Pemirsa yang budiman, tetap bersama kami di Ziswaf Lifestyle. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi di Ziswaf Lifestyle. Pak Kiai, berarti kita sebagai umat Islam bisa memilih 6 saluran untuk mengelola harta kita. Menurut Pak Kiai, dari 6 saluran tersebut, mana yang paling utama? Iya. Sebetulnya semuanya utama. Karena menjalankan keenamnya itu, zakat, infak, hibah, waris, wasiat, dan wakaf itu hakikatnya menjalankan syariat Islam dalam bidang kehartabendaan. Ini kan semuanya syariat Islam. Tetapi mungkin kita bisa katakan bahwa wakaf memang paling utama di antara keenam itu. Mengapa? Karena wakaf ini sifatnya abadi. Pertama, abadi karena harta wakaf akan tetap kekal karena dipelihara dan dijaga. Tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, apalagi hilang, rusak. Yang kedua, abadi karena dia akan terus mengalirkan manfaat sehingga dia akan terus mengalirkan pahala. Itulah kenapa wakaf paling utama di antara semua itu. Nah, saya ingin berpesan begini Pak Ferry. Pertama, zakat. Ya, tentu saja. Karena zakat adalah kewajiban. Betul. Dosa besar bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat, padahal ia termasuk kategori orang yang wajib dan mampu berzakat. Ancaman dari Allah dan Rasulnya sangat luar biasa, kerasnya bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Mengapa? Karena itu hak orang lain. Hak orang lain yang ada dalam harta kita yang harus kita tunaikan. Tapi nggak cukup hanya dengan zakat saja. Itu baru menunaikan kewajiban. Baru menunaikan hak. Istilahnya itu standar minimal. Maka perlu diiringi dengan infak, hibah, dan wakaf. Jangan pula hanya berzakat, lalu sisanya diwariskan semua. Ya. Zakat kan kewajiban, minimal, hanya 2,5%. Lalu sisa hartanya diwariskan semua kepada ahli warisnya. Ya, sebaiknya ya jangan juga. Berarti kan kita pilihannya 2. Ya kan? Dari 6 itu, zakat dan waris. Pertanyaannya adalah, mana yang buat bekal kita sendiri kalau tidak ada yang diwakafkan? Para orang tua ini, kadang-kadang kita lihat mereka mati-matian, bekerja siang malam untuk menafkahi anak-anaknya dan mempersiapkan anak-anaknya supaya mendapat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan ternyata anak-anaknya sukses. Ia tumbuh, dewasa, berkembang, dan menjadi sukses. Cuma ingat, banyak anak-anak yang setelah itu lupa kepada orang tuanya. Jangankan kok berwakaf atau bersedekah atas nama orang tuanya, sepeninggal orang tuanya. Nah, mendoakannya aja udah jarang. Ya setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan setelah kematiannya masih sering berdoa. Tapi setelah sekian tahun,
orang tuanya wafat, mungkin doanya juga udah jarang itu. Nah, maka, nah ini, orang tua perlu membekali dirinya sendiri. Dengan apa? Ya dengan wakaf-wakaf itu. Ya. Artinya apa? Pertama zakat, karena itu kewajiban. Yang kedua waris, itu hak anak-anak kita. Supaya anak-anak kita, keturunan kita tidak sengsara dan mereka sejahtera hidupnya. Ya. Ada kepentingan itu. Tapi juga ada kepentingan diri sendiri. Bahwa kita harus membekali diri sendiri setelah kematian kita. Dengan apa? Dengan wakaf. Ini sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal, kata Rasul. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Nah, sedekah jariyah menurut para ulama ahli hadis tidak lain adalah wakaf. Artinya kita harus membekali diri kita dengan wakaf, sedekah jariyah. Karena wakaf itu adalah hal yang pertama kali akan memberi manfaat pada kita detik kematian itu menghampiri kita. Orang begitu wafat, detik itu juga argu sedekah jariyahnya, argu wakafnya akan mengalir kepada dirinya sampai hari kiamat kelak. Itulah yang akan bisa meringankan dia di siksa kubur, melapangkan, meluaskan kuburnya, menerangi kuburnya, meringankan hisabnya di akhirat, dan puncaknya mendapatkan rahmat Allah berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan ini saya juga perlu ingatkan, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali bahwa orang-orang yang pada saat ajalnya tiba menyesal karena belum bersedekah, belum berwakaf. Nah, orang-orang ini memohon kepada Allah, bisa enggak ajalnya ditunda sedikit saja? Mau apa? Karena ia mau bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Sedekah yang ia tinggalkan, wakaf yang ia tinggalkan ketika hidup, detik ajalnya tiba, ia memohon kepada Allah agar ia bisa bersedekah, bisa berwakaf. Masya Allah. Itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas salihin. Bisa enggak ya Allah diakhirkan sedikit aja, ditunda sedikit aja ajalku ini, fa asaddaqo, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi hamba-hamba yang saleh. Saudaraku, bersedekahlah dan berwakaflah. Jadikan wakaf sebagai agenda penting dalam distribusi harta kita. Karena itulah sesungguhnya kekayaan kita yang hakiki, dan itulah yang akan kita bawa mati. Jangan terlambat, jangan menyesal di kemudian hari, dan jangan sampai kita mati tidak membawa bekal apapun. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita pada episode kali ini. Alhamdulillah kajian ini sungguh sangat mencerahkan dan insya Allah akan memberi manfaat dan berkah, terutama untuk yang ingin menyalurkan dan mengelola hartanya, Ustaz. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dan supaya selamat dunia akhirat. Dan supaya selamat dunia akhirat. Pemirsa, tetap di Ziswaf Lifestyle. Nantikan episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.